Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Selamat pagi teman-teman. Untuk perkuliahan kali ini, untuk pertemuan ke-9, saya mengajar melalui video. Jadi pada video kali ini saya akan menampilkan terkait dengan pertemuan ke-9, yaitu manajemen transportasi dan distribusi dalam manajemen rantai pasok. Kaitannya dengan SCM atau Supply Chain Management, kemarin kita sudah membahas ada 5 bagian utama. Selain ada pengembangan produk, pengadaan, perencanaan dan pengendalian serta operasi atau produksi, maka kali ini kita akan membahas mengenai pengiriman atau distribusi. Nah, terkait dengan pengiriman dan distribusi ini, tentu saja jaringan distribusi itu mempunyai peranan yang sangat vital dalam supply chain management. Karena apa? Karena kalau kita berbicara mengenai supply chain management, berarti kita berbicara mengenai industri dari hulu sampai ke hilir. Dari barang belum jadi, artinya perancangan produk yang berhubungan dengan supplier, kemudian supplier supply material diproduksi dalam suatu industri manufaktur, kemudian dikirimkan ke retail atau langsung ke konsumen. Jadi pengiriman dari manufaktur ke retail atau manufaktur ke konsumen langsung ini memerlukan apa yang dinamakan dengan jaringan distribusi dan transportasi. Nah, terkait dengan distribusi atau transportasi ini berarti apa? Berarti ada perpindahan produk dari produsen ke konsumen, dan ini biasanya akan memakan waktu yang lama. Karena apa? Karena jarak yang jauh. Kalaupun misalnya waktunya cepat, itu berarti nanti ada ongkos yang tinggi pula. Terkait dengan distribusi dan transportasi, maka diperlukan dan dituntut suatu produsen atau suatu manufaktur, industri manufaktur itu harus mengelola distribusi dan transportasinya dengan baik. Nah, di sini persaingannya yaitu produk harus tepat waktu, jadi ketepatan waktu ini merupakan persaingan, kemudian jumlah yang sesuai ini juga merupakan persaingan, dan juga kondisi baik. Kondisi baik ini berarti ada penanganan produk selama distribusi dan transportasi. Nah, perusahaan pada masa sekarang ini sudah berubah dari yang tradisional ke yang modern. Peranan teknologi dan inovasi ini terkait dengan nantinya adalah efektivitas dan efisiensi dari kegiatan distribusi maupun transportasi itu. Semakin teknologi atau inovasinya semakin bagus, semakin ke depan, maka semakin efektif dan juga semakin efisien. Teknologi yang memudahkan distribusi ini banyak, teknologi yang bisa diterapkan. Antara lain adalah teknologi penyimpanan atau inventory-nya, ada teknologinya di sana, apakah real time inventory, sehingga siapapun bisa mengecek ada stok atau tidak. Jadi di sini ada teknologi penyimpanan. Kemudian ada barcoding. Barcoding ini berarti nanti akan memudahkan kita untuk melihat distribusinya sampai di mana, trackingnya sampai di mana, ini memerlukan barcoding. Kemudian kalau dengan barcoding juga kita bisa mengetahui misalnya di dalam penyimpanan atau di gudang, dengan barcode seperti ini nanti bisa kita scan, kemudian menampilkan oh produk ini ada di line 7 misalnya, di line 7 di rak 10. Di rak 10 ternyata masih banyak, dan di situ ada keterangan lagi di rak 10 A1 misalnya. Nah, ini akan memudahkan bagaimana kita nantinya akan melakukan distribusi maupun transportasinya. Kemudian ada sistem yang lain yang bisa digunakan terkait dengan distribusi. Ini adalah Automatic Storage and Retrieval System. Kemudian ada RFID juga, Radio Frequency Identification. Nah, RFID ini akan memudahkan kita dalam mengelola produk, yang dimana di dalam produk itu terdapat RFID. Misalnya kita contohkan, RFID itu sudah diterapkan dalam hal presensi. Jadi
di suatu perusahaan itu sudah menerapkan presensi berdasarkan RFID. Jadi pegawai itu tidak perlu men-scan barcode, tidak perlu melakukan cek log kedatangan, tetapi dengan pegawai tersebut membawa kartu pegawai masuk melalui gerbang, itu sudah tercatat bahwa pegawai tersebut datang jam berapa, itu sudah tercatat atau termonitor di dalam sistem yang berhubungan dengan RFID, dan itu bisa ditampilkan secara real time. Nah, ini adalah kelebihan-kelebihan dari teknologi informasi yang sekarang sudah mempermudah kegiatan dari distribusi maupun transportasi. Kemudian mengenai inovasi teknik, nah ini teknik di sini adalah penanganannya. Inovasi penanganannya ada cross docking, ada flow truck distribution, kemudian ada penggunaan 3PL atau jasa logistik pihak ketiga. Ini adalah teknik penanganannya yang terkait dengan inovasi. Nanti kita akan bahas mengenai apa itu cross docking. Kemudian tumbuhnya industri online ini juga membuat kegiatan distribusi dan transportasi semakin penting. Sekarang kita bisa membeli produk hanya dengan rebahan. Kemudian hari berikutnya produk sudah sampai ke rumah. Itu apakah melalui Shopee, atau melalui Tokopedia, atau melalui Amazon.com. Nah, ini banyak sekali. Fungsi dasar manajemen distribusi dan transportasi apa saja? Fungsi dasarnya pada dasarnya adalah melakukan segmentasi dan menentukan target service levelnya. Jadi manajemen distribusi dan transportasi ini adalah melakukan klasterisasi, segmentasi, segmen pasarnya itu seperti apa, service level yang diinginkan itu seperti apa. Nah, ini adalah fungsi dari manajemen. Kemudian menentukan moda transportasi yang akan digunakan. Apakah menggunakan kereta, apakah menggunakan truk, atau kalau misalnya dari Jawa keluar Jawa, apakah menggunakan pesawat atau menggunakan kapal laut. Nah, ini mana yang akan digunakan. Ini fungsi dari manajemen. Kemudian melakukan konsolidasi informasi pengiriman. Informasi maupun pengiriman. Jadi ada tukar menukar informasi, ada perpaduan di sana informasi apakah produk sampai di mana, kemudian kalau kita sebagai konsumen kita bisa men-track produknya itu sampai di mana, apakah sudah dikirim atau belum. Nah, ini adalah fungsi dasar dari manajemen untuk memberikan informasi itu. Kemudian melakukan penjadwalan dan penentuan rute pengiriman. Nah, ini adalah fungsi dari manajemen. Jadi manajemen ini nanti harus menjadwalkan dan menentukan rute pengiriman. Terkait dengan penjadwalan dan rute pengiriman, nanti kita akan bersimulasi dalam contoh. Kemudian memberikan pelayanan nilai tambah. Nah, ini fungsi dari manajemen selain melakukan segmentasi pasar, menentukan mode transportasinya, juga ternyata ada memberikan pelayanan nilai tambahnya. Kemudian menyimpan persediaan itu jelas, manajemen transportasi berarti di sana ada penyimpanan persediaan, kemudian menangani pengembalian atau return kalau ada. Nah, biasanya di dalam distribusi maupun transportasi ini ada yang sampai menangani pengembalian. Contoh menangani pengembalian itu misalnya perusahaan, misalnya Shopee misalnya. Shopee memfasilitasi dari konsumen untuk mengembalikan produk yang telah dibeli. Nah, ini adalah contoh dari bagaimana cara melakukan return atau pengembalian yang ditawarkan oleh manajemen. Dari strateginya, dari strategi distribusi, kita akan membahas mengenai 3 strategi. Jadi strategi yang pertama adalah distribusi itu dilakukan secara langsung, pengirimannya adalah langsung, atau bahasa Inggrisnya adalah direct shipment. Nah, di dalam pengiriman langsung ini berarti nantinya fasilitas penyangga atau gudang itu akan hilang. Karena apa? Karena barang langsung dikirimkan dari produsen kepada konsumen, dari pabrik langsung kepada konsumen. Dari misalnya apa contohnya? Contohnya adalah industri pesawat misalnya. Industri pesawat itu ketika pesawat sudah dibuat, sudah jadi, terus dikirim ke konsumen. Tidak perlu disimpan di gudang. Seperti itu. Itu contohnya.
Atau paling mudah misalnya yang paling tradisional misalnya. Yang tradisional ketika kita beli misalnya kerak telur. Kerak telur itu dari produsen langsung pada konsumen. Orang membeli di sana, dibuatkan langsung diberikan. Nah, ini adalah contoh yang paling sederhana dari pengiriman langsung. Kemudian di pengiriman langsung, kenapa produk itu dikirimkan secara langsung? Salah satunya adalah umur produknya adalah pendek. Jadi tidak memungkinkan untuk produk itu disimpan lama-lama. Karena apa? Karena umurnya pendek, bisa membusuk misalnya. Buah-buahan kalau disimpan di dalam gudang nantinya cepat membusuk. Jadi dari petani langsung dikirim kepada konsumen. Contohnya seperti itu. Kemudian produk mudah rusak. Jadi kalau misalnya disimpan lama-lama produknya itu akan rusak. Selain umurnya pendek, ternyata produknya rusak. Ini adalah contoh dari produk yang dikirimkan secara langsung. Kemudian apabila dilakukan secara langsung, berarti di sana ada hemat biaya fasilitas. Karena apa? Karena gudang atau fasilitas penyangganya tidak ada, sehingga biaya-biaya yang terkait dengan pergudangan itu menjadi hilang. Kemudian biaya transportasinya tinggi. Nah, ini karena pengirimannya langsung, kemudian apa namanya konsumennya khusus, maka biaya transportasinya menjadi lebih tinggi. Waktu kirim dari pabrik ke pelanggan lebih cepat. Karena apa? Pengirimannya adalah langsung. Tidak perlu digudangkan, tidak perlu disimpan di dalam gudang. Kemudian pengiriman dengan skala ekonomi menurun atau berkurang. Nah, ini terkaitannya dengan perhitungan pengiriman. Perhitungan pengiriman di sini menurun atau berkurang karena apa? Karena dikirimkan secara langsung, tidak ada produk itu bisa disimpan agak lama kemudian dikeluarkan pada masa tertentu. Kemudian di dalam pengiriman langsung itu resiko ketidakpastian permintaan dan pasokan tinggi. Karena apa? Karena kalau misalnya pedagang langsung menjual kepada konsumen. Nah, konsumen itu belum tentu mau membeli apa yang kita jual sebagai pedagang yang jual. Nah, kalau misalnya tidak terjual, berarti barang dagangannya harus dibawa pulang kembali. Nah, ini berarti permintaan yang tidak pasti. Kemudian pasokannya juga kadang tidak pasti. Karena apa? Karena pasokannya misalnya hari ini jualan tahu misalnya. Orang jualan tahu itu bisa jadi dalam satu hari belum ada 1 jam udah habis. Karena apa? Karena permintaannya tinggi. Tetapi suatu ketika juga tahunya tidak langsung habis, bahkan harus dibawa pulang. Karena apa? Karena yang beli tidak pasti. Yang tadinya memborong semua ternyata hari berikutnya tidak ada yang beli. Nah, ini adalah resiko dari ketidakpastian yang tinggi maupun pasokan yang tinggi. Kemudian strategi yang selanjutnya adalah pengiriman melalui warehouse. Pengiriman melalui warehouse berarti di sini ada fasilitas gudangnya. Ada fasilitas gudang di mana kalau ada fasilitas gudang berarti nantinya ini adalah ada biaya-biaya yang terkait dengan pergudangan. Kemudian biasanya pengiriman melalui warehouse atau gudang ini cocok untuk produk yang tidak pastiannya tinggi, baik itu permintaan maupun supply-nya, penerimaan, baik itu permintaan maupun penerimaan yang tinggi. Jadi kalau misalnya tidak pastinya tinggi, itu produk itu tidak basi, artinya bisa disimpan agak lama di dalam gudang dengan lifetime tertentu. Supaya apa? Supaya kalau misalnya tidak terjual pada hari itu, produk ini bisa dijual pada hari berikutnya, pada bulan berikutnya. Ini contoh dengan adanya gudang. Kemudian gudang ini juga berfungsi untuk meredam tadi ya ketidakpastian. Kalau misalnya hari ini tidak pasti permintaannya 100, besok permintaannya 50, berarti yang 50 bisa disimpan di dalam gudang. Daya tahan produk relatif lebih lama. Ini sudah jelas kalau disimpan dalam gudang berarti produknya tahan lama. Kemudian pengiriman dengan skala ekonomi
lebih tinggi. Jadi pengirimannya itu bisa dalam skala yang besar dan bisa disimpan. Nah, ini akan menghemat biaya ketika daripada pengiriman yang satu hari segini, satu hari kesini, misalnya satu hari 5 truk, satu hari 5 truk, satu hari 5 truk. Kalau misalnya di dalam gudang itu satu hari bisa 10 truk, kemudian disimpan dalam gudang, hari berikutnya tidak mengirim. Nah, ini adalah contoh bagaimana skala ekonomi itu lebih tinggi. Kemudian biaya fasilitas dan operasional lebih tinggi, jelas, karena ada fasilitas gudang. Kalau ada fasilitas gudang berarti nanti ada biaya simpan, ada biaya operasional, ada biaya tenaga kerja di sana. Kemudian produk rata-rata akan lebih lama sampai ke pelanggan. Iya, dibandingkan dengan produk pengiriman langsung tadi ya. Kalau pengiriman langsung, barang dari konsumen langsung kepada produsen. Tetapi kalau dengan warehouse, barang akan sampai ke pelanggan, tetapi menginap dulu di gudang. Tingkat kerusakan produk menjadi lebih tinggi. Karena apa? Karena di sana ada material handling, ada perpindahan produk. Misalnya dari truk dipindah di gudang dengan perlakuan tertentu, ternyata dalam perlakuan itu bisa merusak produk. Nah, ini kerusakan produk menjadi lebih tinggi. Belum lagi kalau misalnya dari gudang dipindahkan ke truk lagi untuk dikirimkan kepada konsumen. Nah, ini akan menimbulkan apa namanya menimbulkan kerusakan tadi ya, menimbulkan kerusakan yang bisa jadi frekuensi kerusakannya itu akan menjadi lebih tinggi. Ada potensi kerusakan karena perpindahan dari truk ke gudang maupun dari gudang ke truk. Kemudian strategi yang ketiga itu adalah yang tadi kita bahas di awal adalah cross docking. Cross docking itu apa? Cross docking ini adalah pengirimannya itu bisa relatif cepat dan bisa mencapai economies of transportation yang baik karena adanya konsolidasi, karena adanya komunikasi, karena adanya kolaborasi. Nah, cross docking ini adalah salah satu bentuk dari implementasi supply chain management. Kegiatan handling berkurang. Karena apa? Karena pengirimannya cepat. Jadi cross docking ini bisa kita namakan dengan gudang transit. Jadi tidak perlu berlama-lama di dalam gudang, tetapi hanya transit sebentar untuk dipindahkan ke truk pengiriman. Jadi truk dari produsen ke gudang transit. Tujuannya apa? Tujuannya adalah konsumen bisa mengambil atau produsen bisa langsung mengirimkan kepada konsumen dengan waktu yang telah disepakati. Ini inventory-nya tidak setinggi model warehouse. Karena tadi ya, produk datang ke gudang transit maksudnya di sini. Konsumen mengirim ke gudang transit, kemudian dari gudang transit diambil produsen mengirim ke gudang transit, kemudian di gudang transit itu sudah tersedia kendaraan untuk mengirimkan produk ke konsumen. Jadi tidak berlama-lama di dalam gudang, hanya gudang ini hanya sebagai perantara perpindahan saja. Kemudian dari cross docking ini punya kelemahan, yaitu adalah sisi investasi sistem. Karena apa? Cross docking memerlukan sistem yang baik, memerlukan sistem dengan teknologi yang baik. Karena apa? Di sana nanti ada konsolidasi, ada koordinasi, ada pertukaran informasi yang mudah dilihat di sana. Jadi konsumen bisa melihat secara real time, produsen juga melihat secara real time, dan di sana ada komunikasi pengirimannya yang bersama-sama. Nah, kebutuhan sistem ini tinggi ya, karena apa tadi ya? Memerlukan visibilitas, artinya konsumen itu bisa melihat dan menyepakati dengan produsen kapan barang akan diambil di gudang transit, kapan barang akan dikirim ke gudang transit. Jadi di sini ada koordinasi. Kemudian dalam kita memilih moda transportasi, di sini ada dua sudut pandang.
Sudut pandang yang pertama adalah dari sudut pandang pengirim. Pengirim itu berarti jasa pengiriman atau kalau menggunakan pihak ketiga berarti pihak ketiga yang mengirimkan. Dari sudut pandang pengirim itu ada biaya alat transportasi. Nah, ini biaya alat transportasinya apakah akan beli atau sewa, ini perlu menjadi pertimbangan. Kemudian ada biaya operasional tetap yang terkait dengan biaya terminal atau biaya bandara, ada biaya tenaga kerjanya, ini adalah operasional tetapnya. Kemudian ada biaya operasional variabel, nah ini terkait dengan bahan bakar atau BBM. Kenapa variabel? Karena BBM-nya bisa berubah harga maupun berubah penggunaan. Kemudian biaya overhead, berarti ada biaya penanganan yang lebih. Kalau misalnya ada lembur, kalau misalnya barangnya banyak sehingga moda transportasinya menjadi lebih banyak, ini adalah dari sudut pandang pengirim. Dasar pertimbangannya apa? Kemudian kecepatannya. Perlu diperhatikan bahwa suatu perusahaan itu akan memilih pengiriman yang sesuai dengan yang diinginkan perusahaan. Apakah perusahaan itu menginginkan barang sampai kepada konsumen itu dengan jangka waktu yang ya relatif tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Ada yang seperti itu. Ada yang pengen produknya harus dikirimkan lebih cepat. Ada yang ini tidak cepat tidak apa-apa. Ada yang seperti itu. Kemudian volume yang diangkut. Nah, ini jelas menjadi pertimbangan. Banyak tidaknya volume yang diangkut, kemudian alat transportasinya tersedia atau tidak. Fleksibilitas pengiriman. Nah, ini pengirimannya itu fleksibel atau tidak. Kemudian dari sudut pandang pemilik barang atau shipper, di sini dari pemilik barang, pertimbangannya adalah biaya memilih moda transportasi. Moda transportasi apa yang akan dipilih? Nah, ini ada menjadi pertimbangan dari kita sebagai pengirim barang. Atau bukan kita yang mengirimkan, artinya kita menggunakan jasa pengiriman, tapi di sini yang dimaksud sudut pandang pemilik barang atau kita sebagai produsennya. Misalnya di sini kita menempatkan diri sebagai produsen. Kemudian biaya persediaan itu juga menjadi pertimbangan ketika akan memilih biaya mode transportasi seperti apa. Kemudian biaya loading dan unloading itu terkait dengan biaya, misalnya loading ke truk, kemudian dari truk diturunkan atau unloading. Ini perlu diperhatikan dalam kita memilih mode transportasi. Kemudian ada fasilitas gudang, misalnya kita mengirimkannya tadi ya dari strategi apakah langsung ataukah dengan warehouse atau dengan cross docking. Kemudian tingkat service level yang diperoleh itu seperti apa. Nah, ini perlu menjadi pertimbangan juga. Ketidakpastian waktu pengiriman. Nah, ini kita sebagai produsen akan memperhatikan ini, apakah pengirimannya itu pasti atau tidak. Nah, di sini kita akan mengevaluasi secara umum berbagai mode transportasi juga pertimbangannya. Yang apa yang akan kita perhatikan di sini ada mode transportasinya. Mode transportasinya di sini ada truk, ada kereta, ada kapal, ada pesawat, dan ada paket. Paket di sini menggunakan jasa kurir misalnya. Kita ambil contoh dari volume yang bisa dikirim. Dari volume yang bisa dikirim, kalau menggunakan truk seperti apa? Kalau volume dengan truk berarti bisa sedikit, bisa banyak. Bisa banyak itu artinya apa? Kalau truknya banyak, ya pengirimannya banyak. Tapi kalau truknya cuma satu, ya volume pengirimannya juga tidak banyak. Maka di dalam menentukan transportasi dengan truk ini volumenya adalah sedang. Kemudian dengan kereta ini bisa sangat banyak. Contohnya adalah kereta barang. Kereta barang atau kalau kita sering menjumpai
ada suatu pabrik semen yang mengirimkan produknya dengan kereta. Jadi di rangkaian kereta itu ada produk semen banyak sekali. Nah, itu kalau menggunakan truk bisa jadi bertruk-truk, tetapi kalau dengan kereta hanya satu kereta. Nah, ini berarti pengirimannya bisa sangat banyak. Bagaimana dengan kapal? Dengan kapal juga begitu, bisa sangat banyak. Kalau dengan pesawat ya banyak saja. Artinya kenapa banyak? Kalau dibandingkan dengan truk ya, truk satu dengan pesawat satu itu muatannya akan lebih banyak pesawat. Kalau dengan paket atau dengan kurir ya pasti sangat sedikit. Karena apa? Karena dibandingkan truk pasti membawanya juga akan lebih terbatas. Kemudian fleksibilitas waktu pengiriman. Kalau dengan truk bagaimana? Kalau dengan truk itu fleksibilitasnya tinggi. Dikirim kapan saja bisa. Berarti ini adalah fleksibilitasnya tinggi. Kalau dengan kereta rendah, karena apa? Karena mengikuti jadwal kereta. Kapal juga begitu. Pesawat juga begitu. Jadi untuk kereta, kapal, dan pesawat ini mengikuti jadwal masing-masing. Nah, kalau dengan paket ini juga bisa fleksibel. Mau dikirim kapan saja, dengan kurir bisa. Kemudian fleksibilitas rute pengiriman. Kalau dengan truk ya otomatis tinggi karena truk dengan dengan jalan darat itu banyak menjangkau daerah-daerah yang tidak bisa dijangkau oleh baik itu kereta, kapal maupun pesawat. Sehingga rute pengiriman untuk kereta, kapal maupun pesawat itu sama-sama sangat rendah. Sedangkan untuk paket itu bisa menjadi sangat tinggi. Karena apa? Karena dengan kurir, dengan sepeda motor misalnya, ini bisa menjangkau daerah yang lebih kecil daripada yang bisa dijangkau oleh truk. Kemudian kecepatannya. Kalau truk ya sedang-sedang saja. Kecepatannya sedang-sedang saja. Kemudian kalau kereta itu juga sedang. Untuk kapal juga sedang, tidak terlalu cepat, tidak terlalu tinggi. Kalau dengan pesawat otomatis tinggi, karena dengan pesawat ya. Kemudian dengan paket pun juga sangat tinggi kecepatannya. Kenapa pesawat dengan paket bisa lebih tinggi paket? Karena dengan pesawat itu daerah tertentu belum bisa dijangkau, jadi membutuhkan perlakuan yang lebih khusus. Walaupun misalnya dari Jogja ke Jakarta itu membutuhkan waktu 1 jam dengan pesawat, tapi penanganannya di bandara sebelum dan sesudah itu ada waktu yang lebih. Bisa jadi pengiriman dengan pesawat itu sekarang dikirim, besok baru sampai kepada konsumen. Tapi dengan paket, sekarang dikirim, kemudian nanti malam sudah sampai, itu bisa jadi seperti itu. Biaya pengiriman. Biaya pengiriman dengan truk ini biayanya sedang, kemudian dengan kereta ini lebih rendah, artinya biaya yang dikeluarkan lebih rendah daripada dengan truk. Kemudian dengan kapal ini juga lebih rendah, karena kenapa lebih rendah? Karena volumenya banyak. Kalau volumenya banyak berarti biaya per misalnya yang dikenakan per produk itu lebih kecil biaya transportnya. Kalau dengan pesawat, nah ini tinggi karena biaya untuk penanganan pesawat saja sudah tinggi. Dan untuk paket ini menjadi sangat tinggi. Inventory in transitnya, bagaimana dengan truk? Nah, inventory dengan truk ini sedikit, kemudian dengan kereta ini bisa banyak, kemudian dengan kapal ini sangat banyak inventorinya, in transit ya, ini in transit berarti perpindahannya. Kemudian pesawat itu rendah inventorinya, dan untuk paket ini menjadi sangat sangat rendah. Ini adalah evaluasi umum mengenai berbagai mode transportasi. Nah, kita akan menentukan rute dan jadwal pengiriman. Sebelum kita menentukan rute maupun jadwal pengiriman, berarti di sini ada keputusan yang harus dibuat. Nah, keputusan inilah untuk menentukan rute dan jadwal inilah yang sangat penting dalam kegiatannya manajemen distribusi maupun transportasi. Kemudian kita perlu perlu pertimbangkan bahwa dalam menentukan keputusan operasional itu nanti akan ada biaya-biaya yang dipertimbangkan, biaya pengiriman yang dipertimbangkan. Kemudian kendala waktu atau time window di sini juga menjadi pertimbangan.
Kapasitas kendaraan atau armada pengangkutan yang akan digunakan ini juga menjadi pertimbangan ketika kita menentukan rute maupun jadwal pengirimannya. Nah, ketika kita akan menentukan rute atau jadwal pengiriman ini, kita menggunakan metode yang dinamakan saving metric. Di dalam saving metric ini, metode ini digunakan untuk meminimumkan jarak atau waktu atau ongkos dengan mempertimbangkan kendala-kendala yang ada. Langkah-langkah untuk meminimumkan jarak dengan metode saving metric yaitu ada 4 langkah. Yang pertama adalah mengidentifikasi metrik jaraknya. Jadi jaraknya diidentifikasi dan diperhitungkan terlebih dahulu. Berdasarkan apa? Berdasarkan titik koordinatnya. Kalau kita menggunakan titik koordinat, kalau misalnya dengan menggunakan jarak yang sudah diketahui, itu akan lebih baik lagi. Kemudian mengidentifikasikan metrik penghematan atau saving metriknya. Diidentifikasikan, kemudian mengalokasikan toko ke kendaraan atau rutenya. Jadi mencari rute yang terbaik dengan biaya yang minimum. Setelah itu mengurutkan toko mana dulu yang akan disinggahi dalam rute. Nah, ini diurutkan dalam langkah keempat. Kita langsung ke contoh soal. Sebuah perusahaan akan mengirimkan produk dari pusat gudang yang diasumsikan berposisi di koordinat 0,0. Jadi X-nya 0, Y-nya 0. Ke 8 lokasi toko yang koordinatnya ditampilkan pada tabel. Jadi nanti ada tabel setelah ini, yaitu terkait dengan koordinat X, Y-nya dari 8 toko ini. Kemudian ukuran order yang harus dipenuhi juga diketahui. Jadi ukuran ordernya nanti kita tampilkan di tabel. Dan diharapkan semua order terpenuhi pada hari itu juga. Jadi dalam satu hari itu diharapkan semua order terpenuhi. Perusahaan memiliki produk yang cukup untuk dikirim. Jadi produknya itu diasumsikan cukup untuk dikirim, tidak perlu menunggu produknya. Hanya saja karena posisinya yang beragam, perusahaan ingin menentukan berapa truk yang dibutuhkan serta kemana masing-masing truk akan mengangkut barang. Nah, ini yang perusahaan ingin tahu. Perusahaan bisa menyewa maksimum 3 buah truk dengan kapasitas 700 unit. Jadi perusahaan ini bisa menyewa maksimum 3 truk dan kapasitasnya masing-masing adalah 700 unit produk. Namun karena biaya sewa cukup besar, diharapkan 2 truk bisa mencukupi. Diperkirakan semua lokasi bisa terkunjungi dalam jangka waktu 1 hari atau hanya 2 truk yang dioperasikan. Jadi dalam 1 hari itu walaupun hanya 2, itu bagaimana perhitungannya? Kalau tidak bisa 2 ya berarti 3, seperti yang dimaksimumkan tadi. Nah, ini adalah tabel lokasi dan ukuran ordernya. Ada toko tujuannya, ada toko 1, 2, dan seterusnya sampai ke 8. Jadi ada 8 toko, kemudian ada 8 titik koordinat, X dan Y-nya, kemudian ada ukuran ordernya. Ada ukuran order dari rute dan pengiriman, jadwal pengirimannya. Jadi ukurannya di sini adalah ordernya 320, kemudian koordinatnya sudah kita ketahui. Maka langkah selanjutnya dengan menggunakan saving metric kita akan melakukan mengidentifikasi jaraknya, metrik jaraknya. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan kita menghitung J12. J12 itu misalnya satu di sini adalah gudang, kemudian yang kedua adalah toko 1. Jadi kita akan mencari jarak dari gudang ke toko 1. Caranya adalah dengan cara akar X gudang dikurangi X2 di sini X toko 1 setelah dikurangi kemudian dipangkatkan. Ditambah Y gudang dikurangi Y toko 1. Setelah dikurangi kemudian
dikuadratkan atau dipangkatkan, baru setelah itu diakar. Ini adalah cara menghitung jarak dari gudang ke toko satu, misalnya itu. Maka kita akan masukkan dalam rumus. Jarak satu dengan gudang misalnya. Jarak toko satu dengan gudang. Atau dibalik, jarak gudang dengan toko satu. Nanti kalau misalnya hasilnya minus, setelah dikuadratkan, hasilnya pun akan sama, plus. Jadi akarnya di sini tidak akan minus. Kalau minus akar itu tidak bisa dihasilkan, tetapi kalau misalnya bilangannya bulat, bukan minus, itu bisa diakarkan. Jadi di sini pasti nanti hasilnya tidak ada yang minus. Setelah dikuadratkan tentunya. Jadi misalnya toko 1 dengan G. Toko 1 dengan G di sini atau G dengan toko 1 ini adalah akar dari di sini adalah toko 1, 10, X dari toko 1 adalah 10, kemudian dikurangi G atau pusatnya tadi sudah diketahui di soal bahwa X-nya 0, Y-nya 0. Maka kita langsung kurangkan di sini. 10 dikurangi 0 dikuadratkan, ketemu 100. Karena 10 dikurangi 0 ya, atau kalau misalnya dibalik pun sama nanti hasilnya, 0 dikurangi 10, minus 10 dikuadratkan tetap ketemunya 100. Kemudian 8 dari toko 1, Y dari toko 1 tadi 8 dikurangi gudang. Gudangnya Y-nya adalah 0, maka 8 dikuadratkan adalah 64. Jadi akar dari 164 ketemu 12,81. Ini jarak dari toko 1 dengan gudang. Kemudian kita cari yang selanjutnya, nanti teman-teman bisa menghitungnya dari misalnya dari 1 ke gudang, 1 ke 2, 1 ke 3, 1 ke 4, dan seterusnya sampai 1 ke 8. Begitu juga nanti yang 8 ke gudang, 8 ke gudang bagaimana biayanya, kemudian dari 7 ke 8-nya bagaimana. Nah, itu kita cari semua nanti. Nah, di sini saya contohkan lagi untuk jarak dari toko 1 ke toko 2. Toko 1 X-nya adalah 10, toko 2 X-nya adalah minus 3. Maka di sini ada penjumlahan. 10 dikurangi minus 3, berarti 10 ditambah 3, ketemu 13. 13 dikuadratkan, 169. Kemudian ditambahkan 8 minus 10, yaitu minus 2 dikuadratkan menjadi 4. Hasilnya adalah 13,15. Ini untuk jarak toko 1 ke toko 2. Kita cari semuanya sampai pada kita mencari jarak dari toko 7 ke toko 8. Jarak toko 7 ke toko 8 adalah toko 7 adalah X-nya 10, toko 8 X-nya ada 2. Kemudian toko 7 Y-nya 12, toko 2 Y-nya adalah 6. Kita cari, kemudian dihasilkan adalah 10,0. Kemudian dari hasil yang kita cari ini semua tadi, kita masukkan di dalam tabel. Nah, ini adalah hasil dari perhitungan kita. Jadi dari toko 1 ke gudang tadi didapatkan 12,81. Kalau dari toko 1 ke toko 1 otomatis 0. Kemudian dari toko 1 ke toko 2 tadi didapatkan 13,15. Kemudian yang terakhir tadi kita cari dari toko 7 ke toko 8 itu adalah 10,0. Yang otomatis 0 di sini otomatis toko 1 ke toko 1 0, toko 2 0 sampai dengan toko 8 ke toko 8 itu juga 0. Kemudian yang di atas ini tidak perlu diisikan karena nanti hasilnya adalah kebalikan yang ada di sini. Ini adalah identifikasi jarak. Langkah yang kedua adalah mengidentifikasi saving metriknya, metrik penghematannya.
Caranya bagaimana? Caranya adalah jarak ya di sini. Jarak 1, 2 misalnya. Jarak XY di sini adalah jarak dari gudang ke X ditambah jarak gudang ke Y dikurangi jarak dari X ke Y. Contohnya kita langsung ke contoh perhitungan saja. Jika X adalah toko 1 misalnya, kemudian Y adalah toko 2, maka S12 sama dengan jarak gudang ke toko 1 ditambah jarak gudang ke toko 2 dikurangi jarak toko 1 ke toko 2. Kita lihat di tabel, saya kembali. Nah, jarak gudang ke toko 1 12,81, jarak gudang ke toko 2 10,44 dikurangi jarak toko 1 ke toko 2 13,15. Maka hasilnya adalah ini ya 12,81 ditambah 10,44 dikurangi 13,15. Maka hasilnya adalah 10,1. Ini adalah jarak untuk toko 1 ke toko 2. Penghematannya. Kemudian kita cari yang selanjutnya. Toko 1 ke toko 3, berarti gudang ke toko 1 ditambah jarak gudang ke toko 3 dikurangi jarak toko 1 ke toko 3. Didapatkan hasil 13,61. Begitu seterusnya sampai kita mencari jarak toko 7 ke toko 8. Yaitu jarak dari gudang ke toko 7 ditambah jarak gudang ke toko 8 dikurangi jarak toko 7 ke toko 8. Maka dihasilkan 11,94. Nah, perhitungan-perhitungan ini kita masukkan di dalam tabel. Tabel saving matrix-nya. Nah, ini tabelnya. Berbeda dari yang tabel sebelumnya, di tabel ini sudah tidak ada gudang, tapi hanya langsung toko. Karena kita menghitung penghematan antar tokonya. Toko 1 ke toko 2, toko 1 ke toko 3, dan seterusnya. Tadi ya hasilnya untuk toko 1 ke toko 2, penghematannya adalah 10,1, dan seterusnya sampai 7 ke 8, 11,9. Nah, ini yang akan kita gunakan untuk menentukan rutenya. Maka setelah dari tabel ini kita akan mencari langkah selanjutnya yaitu mengalokasikan toko ke kendaraan atau rutenya. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan mencari nilai yang paling tinggi penghematannya. Dari prinsipnya adalah mencari nilai yang paling tinggi terlebih dahulu. Nilai yang paling tinggi berapa? Nilai yang paling tinggi di sini kita bisa lihat di toko 1 di sini adalah 24,4, di toko 2 tidak ada yang lebih tinggi, toko 3 tidak ada yang lebih tinggi, toko 4 tidak ada yang lebih tinggi, toko 5 tidak ada yang lebih tinggi dari 24, toko 6 juga tidak ada, dan toko 7 juga tidak ada. Berarti yang paling tinggi adalah 24,4. Nah, cara yang tadi ya, dengan mencari penghematan yang paling besar. Penghematan yang paling besar tadi berapa? 24,4. Nah, 24,4 ini adalah irisan dari toko 1 dan toko 7. Kalau kita lihat toko 1 ordernya berapa? 320. Toko 7 ordernya berapa? 180. Kalau kita jumlahkan menjadi 500. Sedangkan kapasitas truknya tadi berapa? Di soal adalah 700. Jadi toko 1 ke toko 7 dan toko 7 ini satu rute. Kita buat satu rute. Tadi ya didapatkan 2,4. Nah, dari 2,4 ini toko 1 dan toko 7 adalah satu rute menjadi rute pertama. Kita ubah menjadi rute 1, rute 1, 24 sudah digunakan, kita hitamkan supaya tidak mempengaruhi yang lain.
untuk kita mencari jarak terbesar selanjutnya. Kemudian ordernya juga sudah kita tandai, tidak diperhitungkan lagi nantinya. Artinya tidak menjadi rute yang baru lagi. Kemudian cara yang selanjutnya adalah masih cara ketiga, kita cari penghematan besar selanjutnya. Berapakah yang terbesar selanjutnya? Kita lihat di sini ada di sini 17, kemudian di sini tidak ada lebih dari 17, di sini tidak ada yang lebih tinggi dari 17, di sini ada 17,8, lebih tinggi daripada 17. Di sini tidak ada, ya berarti paling tinggi kedua adalah toko 4 dengan toko 5. Berarti ya ketemu toko 4 dan toko 5, kemudian kita lihat toko 4 kapasitasnya berapa? 150. Toko 5 200. Berarti kalau dijumlahkan 350. Berarti masih bisa, kapasitasnya masih bisa. Berarti ini menjadi rute tersendiri yang kita gambarkan menjadi rute keempat. Nah, ini ya tadi ya didapatkan nilai 17,8 yaitu irisan toko 4 dan toko 5 dengan kapasitas 150 dan 200. Maka 350 kapasitasnya masih memenuhi, berarti rutenya menjadi rute keempat. Berarti toko 4 dan toko 5 ini satu rute. Toko 4 dan toko 5 satu rute, kita gambarkan menjadi rute keempat. Karena apa? Karena rute 1 sudah dipakai. Daripada kita menulis rute 2, pada rute 2 di sini belum ada, maka kita samakan di rute yang tadi kita tandai. Toko 4 dan toko 5 kita ganti yang 5 menjadi rute keempat. Oke, kita cari lagi jarak yang terbesar selanjutnya. Didapatkan 17. Kalau tadi 17,8 sudah dipakai, maka kita menggunakan selanjutnya adalah 17. 17 ini adalah irisan dari toko 1 dan toko 4. Padahal toko 1 sudah mempunyai rute 1, toko 4 sudah mempunyai rute 4. Sehingga di sini karena sudah teralokasikan rutenya, tidak bisa digabung. Artinya sudah sendiri-sendiri. Sehingga 17 ini tidak kita pergunakan sebagai pertimbangan untuk rute selanjutnya. Maka kita tandai yang 17, maka kita cari rute yang terbesar selanjutnya. Setelah 17 berapa? Setelah 17 kita temukan rute selanjutnya adalah 16,4. 16,4 ini adalah toko 3 dengan toko 4. Sedangkan toko 4 sudah mempunyai rute keempat. Rute keempat tadi jumlahnya berapa? Kita cek ordernya ya. Kita cek ordernya. Toko 4 dan toko 5 dalam satu rute tadi totalnya adalah 350. Kemudian toko 3 adalah 300. Berarti totalnya adalah 650. Karena 650 masih dalam koridor kapasitas di bawah 700, berarti toko 3 bergabung ke rute 4 menjadi di sini ya 300, maka 650 totalnya ini menjadi rute keempat. Kita ubah di sini rute ketiga ini menjadi rute 4, kemudian 16-nya kita tandai. Sudah digunakan. Selanjutnya masih ada sisa rute 2, rute 6, dan rute 8. Maka kita cari yang selanjutnya, terbesar selanjutnya. Terbesar selanjutnya berapa? Di sini. Ya. Kenapa di sini sebenarnya ada 15, ada 15,8, tetapi ini sudah mempunyai rute 1 dan rute 4 tidak bisa karena berbeda rute, sudah teralokasikan sendiri-sendiri. Kemudian ada 15,5. 15,5 ini adalah rute dari toko 3 dan toko 4. Padahal toko 3 dan toko 4 sudah bergabung menjadi satu rute tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah 13,6. 13,6 adalah toko 5 dan toko 7. Padahal toko 5 dan toko 7 itu berbeda rute. Sehingga ini tidak bisa digunakan.
Maka dicari yang selanjutnya adalah toko di sini. Ketemu 12,9. 12,9 kita lihat. Toko 2 dan toko 7. Toko 7 tadi sudah menjadi satu rute dengan toko 1. Maka kita cek ordernya. Cek order toko 1 100 maaf, toko 1 320, toko 7 180. Totalnya berapa? 500. 500 kalau ditambah dengan toko 2, apakah masih masuk dalam kapasitas? Ya, masih masuk karena baru 585, kapasitasnya adalah 700. Berarti toko 2 bergabung dengan toko 1 dan toko 7 menjadi rute 1. Ini ya. Kalau digabung adalah 585, maka bisa. Maka di sini toko 2 menjadi rute 1 dan ini sudah kita tandai. Selanjutnya sisanya adalah rute 6 dan rute 8. Rute 6 ini kita lihat dari toko 6 yang belum ada dan toko 8 juga belum. Toko 6 kapasitasnya 120, toko 8 kapasitasnya 320. Kita gambarkan dulu rute yang sudah kita dapatkan tadi. Ada rute 1 dan rute 2. Rute 1 totalnya adalah 585, kemudian rute 2 totalnya adalah 650. Kita lihat, kalau misalnya kita tambahkan rute 1 dengan toko 6, jumlahnya berapa? 705. Karena 705 melebihi kapasitas berarti tidak bisa ditambahkan dengan toko 6 menjadi rute pertama. Kemudian rute yang kedua 650. 650 kalau ditambahkan 120 sudah 770, melebihi kapasitas, berarti tidak bisa ditambahkan. Begitu juga dengan 230, tidak bisa ditambahkan dalam rute 1 maupun rute 2. Nah, sekarang karena sudah tidak bisa ditambahkan di sini, maka sisanya toko 6 dan toko 8 ini menjadi rute tersendiri. Ya, tadi ada toko 6 dan toko 8, sisanya ini tidak bisa ditambahkan ke rute 1 maupun rute 2, maka 6 dan 8 menjadi rute tersendiri. Ketika dijumlahkan, ordernya masih 350 di bawah 700. Jadi masih bisa masuk kapasitas satu rute. Langkah selanjutnya, karena kita sudah mendapatkan rute 1, rute 2, dan rute 3, langkah selanjutnya adalah mengurutkan tujuannya dari rutenya. Apakah rute 1 di dalam rute 1 misalnya, apakah toko 1 dulu, apakah toko 2 dulu, atau toko 3 dulu. Nah, ini mana yang didahulukan kita hitung di sini. Prinsipnya di dalam mengurutkan toko itu kita akan menggunakan dua metode. Metode yang pertama adalah metode nearest insert, kemudian metode nearest neighbor. Jadi nearest insert maupun nearest neighbor ini pada prinsipnya adalah dengan menggunakan rute yang terdekat atau dengan biaya minimum. Jadi di sini ya menggunakan prinsip memilih toko yang dimasukkan ke dalam rute yang sudah ada menghasilkan tambahan jarak yang minimum. Jadi prinsipnya adalah nanti rutenya yang terbentuk adalah jaraknya minimum. Yang pertama, langkahnya adalah perjalanan dari gudang ke gudang dengan jarak 0. Jadi kalau misalnya gudang ke gudang berarti jaraknya otomatis 0 ya. Di sini tadi. Kemudian yang kedua, lihat berapa jarak yang terjadi dengan menambahkan masing-masing toko ke rute yang sudah ada. Kita langsung ke toko 1. Di dalam toko 1 itu kita cari jarak gudang ke toko 1, kemudian kembali ke gudang. Jadi gudang toko 1 PP. Gudang toko 1 PP berarti dari G ke toko 1 maupun dari toko 1 ke G. Berarti jaraknya adalah 2 kali gudang ke toko 1. Jarak gudang ke toko 1 adalah 12,81. Dikalikan 2 atau ditambahkan 12,81 ketemunya 25,62.
Kemudian toko 1 sudah, kemudian toko 2. Jarak gudang ke toko 2. PP berarti 10,44 kalikan 2. Objek ini saya jumlahkan, ketemu 20,88. Ini toko 2. Kemudian toko 3, gudang ke toko 7 maksud saya. Gudang ke toko 7. Hasilnya adalah 31,24. Nah, dari ketiga ini kita cari yang paling minimum rutenya. Rutenya adalah gudang ke toko 2. Maka gudang ke toko 2 ini akan menjadi acuan. Jadi yang pertama dikunjungi setelah gudang adalah toko 2. Nah, gudang ke toko 2 sudah menjadi jalur, kemudian kita cari setelah ke toko 2 ini ke toko 1 atau ke toko 7. Caranya jarak minimum menjadi tujuan pertama. Ini ya, tadi toko 2 menjadi tujuan pertama setelah gudang. Maka kita cari lagi rute yang selanjutnya setelah dari toko 2. Apa ke toko 1 dulu atau ke toko 7? Kita cari. Kalau gudang ke toko kalau dari gudang ke toko 2, kemudian ke toko 1, baru kembali ke gudang, maka jaraknya akan menjadi jarak gudang ke toko 2 adalah 10,44, jarak toko 2 ke toko 1 adalah 13,15, jarak toko 1 ke gudang adalah 12,81. Maka didapatkan jaraknya adalah 36,40. Kemudian jarak yang selanjutnya yang kita cari adalah yang toko 7 tadi. Jadi dari gudang ke toko 2 ke toko 7 kembali lagi ke gudang. Kita cari jarak gudang ke toko 2 adalah 10,44, jarak toko 2 ke toko 7 adalah 13,15, jarak toko 7 ke gudang adalah 15,62. Maka didapatkan 39,21. Dari sini kita lihat jarak yang minimum mana. Ternyata yang 36,40. Toko 1. Jadi setelah dari gudang ke toko 2, kemudian kita pilih adalah ke toko 1. Setelah ke toko 1, berarti tinggal ke toko 7. Berarti dari toko 1 langsung ke toko 7 baru ke gudang. Nah, ini adalah tentukan jarak minimum selanjutnya yang menjadi tujuan kedua. Toko 1 menjadi tujuan kedua dan toko 7 menjadi tujuan ketiga. Maka jaraknya adalah gudang, toko 2, toko 1, toko 7, gudang lagi. Adalah 10,44, ini jarak dari gudang ke toko 2, kemudian jarak dari toko 2 ke toko 1 13,15, jarak toko 1 ke toko 7 4,0, kemudian jarak dari toko 7 ke gudang adalah 15,62. Maka didapatkan hasil jarak minimumnya adalah 43,21. Ini apabila kita menggunakan nilai insert ya. Ini kita baru cari yang rute pertama. Rute pertama toko 1, toko 2, toko 7. Didapatkan 43,21. Kemudian bagaimana dengan rute 2, yaitu masih ada toko 3, toko 4, dan toko 5. Ini nanti teman-teman silakan coba hasilnya bagaimana, mana yang dari gudang, apakah toko 3 dulu, apakah toko 4 dulu, atau toko 5 dulu. Selanjutnya apakah dari rute yang ketiga ini toko 6 dulu atau toko 8 dulu. Ini bisa kita cari dengan langkah-langkah yang sebelumnya. Ini dengan metode nearest insert. Kemudian kita menggunakan metode selanjutnya, metode yang kedua, yaitu nearest neighbor. Nearest neighbor, ini prinsipnya adalah dengan menambahkan tujuan yang jaraknya paling dekat dengan toko yang terakhir dikunjungi. Jaraknya paling dekat dengan toko terakhir yang dikunjungi. Ada toko 1, toko 2, dan toko 7. Ini untuk rute 1. Kita periksakan untuk rute 1. Jarak gudang ke toko terdekat adalah 10,44. Kita bisa lihat di mana?
dari jarak gudang ke toko 1, kita lihat jarak gudang ke toko 2, jarak gudang ke toko 7. Ternyata yang terdekat adalah toko 2. Berarti gudang ke toko 2 didahulukan. Nah, kemudian dari toko 2, apakah ke toko 1 atau ke toko 7? Mana yang terdekat? Yang terdekat adalah kita lihat toko 2 ke toko 1 nilainya sama. Kebetulan di sini sama, 13,15. Toko 1 sama dengan toko 7 jaraknya dari toko 2. Maka kita pilih toko yang kecil, toko yang dengan nomor kecil, toko 1. Kemudian dari toko 2 ke toko 1 itu menjadi tujuan yang berikutnya. Maka langkah selanjutnya adalah toko 7 setelah toko 1. Baru kembali ke gudang. Maka rute ini akan sama dengan nearest neighbor yang kita cari sebelumnya. Karena kebetulan di sini kita menggunakan jaraknya sama. Tetapi bisa jadi kalau misalnya kita menggunakan toko 7, nanti hasilnya bagaimana itu bisa dibandingkan. Di sini jaraknya yang didapatkan 43,21. Lalu bagaimana dengan rute 2 dan rute 3? Nanti teman-teman silakan dicoba. Ini dengan nearest neighbor. Masih dalam rangka keempat, jadi kebetulan tadi ya nearest insert maupun nearest neighbor ini menghasilkan rute yang sama 43,21. Kemudian yang perlu teman-teman perhatikan adalah tidak selalu cara yang berbeda menghasilkan jarak yang sama. Kalau misalnya jaraknya berbeda bagaimana? Kalau jaraknya berbeda, kita pilih jarak yang minimum. Karena apa? Karena tujuan dari metode ini adalah mencari dengan jarak yang minimum. Karena jarak yang minimum ini nantinya terkait dengan biayanya. Misalnya biayanya per kilometer adalah 10.000, berarti kalau 43 kilometer menjadi 430. Kalau misalnya jaraknya 100 kilometer, berarti biayanya sudah meningkat menjadi 1 juta. Itu adalah pertimbangan ketika melakukan distribusi maupun pengiriman barang. Dari metode yang berbeda tadi ya, dipilih yang memberikan total jarak minimum. Itu adalah intinya. Kemudian kita akan bahas sedikit mengenai cross-docking. Jadi cross-docking tadi yang sudah kita bahas menjadi strategi pengiriman. Jadi cross-docking di sini adalah metode inovatif dalam manajemen distribusi. Pada dasarnya, model cross-docking ini adalah menghilangkan dua kegiatan gudang yang paling mahal, yaitu kegiatan penyimpanan atau inventory dan kegiatan order picking. Nama lain dari cross-docking yaitu adalah gudang transit. Dalam cross-docking, ini tetap berfungsi sebagai fasilitas penerimaan atau receiving, dan ada fasilitas pengiriman atau shipping-nya. Jadi di dalam cross-docking ini adalah memindahkan barang dari truk secara sementara tanpa disimpan di gudang. Jadi dari produsen ke gudang transit, dari gudang transit langsung masuk ke pengiriman dari gudang transit ke konsumen. Terjadi pada beberapa area, ini cross-docking ini terjadi pada beberapa area. Pada bisnis retail misalnya, dilakukan dengan mengkoordinasikan produk yang datang dari berbagai vendor untuk dikirim ke berbagai toko retail yang akan menjual produk-produk tersebut. Jadi cross-docking ini misalnya perusahaan pabrik Coca-Cola misalnya. Pabrik Coca-Cola ini misalnya yang di Ungaran itu memproduksi Coca-Cola saja. Kemudian yang di Sidoarjo itu memproduksi Sprite saja. Padahal pengiriman Sprite dan Coca-Cola ini akan dibarengkan, maka ditemukan di dalam gudang transit dengan waktu yang sama. Kemudian di gudang transit itu barang dari Sidoarjo datang, dari Ungaran datang barengan sampai di gudang transit, kemudian pindah ke truk yang akan mengirimkan ke retail atau ke
supermarket misalnya. Nah, inilah yang dinamakan dengan cross docking. Jadi barangnya tidak disimpan di dalam gudang. Produk yang tepat dengan cross docking ini adalah produk dengan variasi yang sedikit tetapi volumenya adalah banyak. Karena apa? Kalau variasinya banyak, itu akan sulit melakukan sinkronasi baik itu waktu pengiriman maupun penjemputan karena variasinya banyak. Kalau volumenya sedikit, maka tidak ekonomis. Nah, ini adalah contoh dari kegiatan cross docking. Jadi ada inbound area. Inbound area ini adalah dari produsen atau dari supplier yang akan dikirimkan ke konsumen. Misalnya ini adalah tadi produk Coca-Cola, kemudian ini produk Sprite, kemudian ini produk Fanta misalnya. Dari ketiga ini akan dioplos karena permintaannya dari retail. Ini ada Coca-Cola, ada Fanta, ada Sprite menjadi satu masing-masing. Kemudian di sini baru dimasukkan ke sini. Inilah yang akan dikirim ke retail. Jadi produknya itu tidak menumpuk di sini, tidak ada penumpukan barang di gudang, tetapi dari inbound barang diturunkan, kemudian dipilah dan di screening baru masuk ke outbound dari pengirimannya. Barang datang, di screening dan dipilih, disorting, kemudian dimasukkan dalam truk pengirimannya, distribusi ke retail. Ini adalah kegiatan dari cross docking. Syaratnya apa? Syarat yang penting ketika melakukan cross docking adalah produk yang diterima sesuai dengan produk yang akan dikirim. Tadi ya, kalau jumlahnya itu berbeda nanti terjadi penumpukan. Nah, itu bukan inti dari cross docking. Intinya dari cross docking adalah produk diterima itu sesuai dengan produk yang akan dikirim. Jadi tidak ada barang yang tersisa di gudang atau zero waste. Tersedia lokasi yang memadai. Jadi lokasinya itu untuk gudang transitnya ini memadai. Kualitas jenis produk terbatas, tadi ya kuantitas maksudnya, kuantitas jenis produknya terbatas, yaitu variasinya sedikit, tidak banyak variasi, tidak ada misalnya ada dari minuman tadi ya, minuman ada Coke, setelah ada Fanta, Sprite, Coca-Cola, kemudian ada Coke, ada Pepsi, ada Big Cola, ada apa dan sebagainya itu kalau banyak sekali nanti akan sulit untuk mengkoordinasinya. Tapi kalau dengan variasi yang sedikit maka cross docking ini akan lebih optimal. Dan volumenya banyak, tidak hanya satu truk, tetap satu truk atau tidak hanya satu kali pengiriman yang dilakukan oleh kurir misalnya. Berarti di sini volumenya harus banyak. Supaya apa? Supaya tadi ya ekonomis. Nilai ekonomisnya tercapai. Jadwal kedatangan truk sama dengan jadwal keberangkatan. Nah, ini harus real time karena kalau berhubungan dengan real time berarti ada sistem informasi yang bekerja di sana. Ada kesepakatan atau koordinasi yang terjadi di sana. Jenis truk yang sesuai, ini penting. Kemudian pertukaran informasi yang transparan antara pemesan dan pengirim. Sehingga apa? Sehingga jadwal kedatangannya sama. Kedatangan truk maupun keberangkatan truknya. Kemudian diperlukan kemauan dan digitalisasi dari teknologi dan sistem informasi. Ini penting. Kemudian tidak ada penyimpanan barang atau zero inventory. Tidak ada barang yang tersimpan di gudang. Dan pada prinsipnya gudang ini tidak memerlukan tempat yang luas. Sebenarnya gudangnya tidak luas, tapi perlu lokasi yang memadai. Dengan menggunakan cross docking, stakeholder atau supply chain antar rantai supply itu mendapat keuntungan. Keuntungan cross docking apa? Biayanya minimal, minimalisir biaya penyimpanan inventory. Kemudian efisiensi dalam kegiatan distribusi. Kemudian mempercepat aliran produk dari supplier ke toko retail karena tidak ada penyimpanan yang lama. Tetapi cross docking ini juga mempunyai kekurangan. Kekurangannya adalah
truk yang digunakan harus sesuai dengan kapasitas yang diperlukan. Padahal tidak semua truk itu sesuai. Kemudian penambahan handle muatan dapat meningkatkan potensi kerusakan barang. Jadi barang diturunkan dari truk, kemudian dimasukkan ke dalam truk pengiriman. Nah, proses handling ini, penanganan barang ini bisa jadi produknya itu mengalami kerusakan. Kemudian biaya tenaga kerja, kuli, atau tenaga angkut ini meningkat. Karena tadi ya, ada cross docking, barang diturunkan, kemudian barang dinaikkan. Barang diturunkan dari truk satu masuk ke truk pengiriman 2 misalnya. Contoh di Indonesia, gudang cross docking atau gudang transit tadi ada di area Dryport Cikarang, Jababeka. Ini punyanya PT Mitra Adira Utama. Ada 8 gudang dengan jumlah lebih dari 23.000 meter persegi. Di sini ada gudang umum, ada pusat kargo, ada stasiun angkutan kontainer. Kemudian ada PT Serasi Logistik Indonesia, ini di daerah Bekasi. Kemudian ada di daerah Bekasi lagi, masih Bekasi. Ini adalah GAC Samudra Logistik Service yang mempunyai cross docking. Kemudian Kagumi Logistik, ini di Bekasi juga, karena Bekasi itu adalah lokasi industri, banyak industri yang ada di Bekasi. Ini untuk contoh dari gudang cross docking yang ada di Indonesia. Contohnya ini, kemudian pada pertemuan ke-9 ini silakan teman-teman mengerjakan tugas individu yang ketiga. Jadi tugas ini hampir sama dengan contoh tadi, tetapi saya buat berbeda untuk koordinat X, Y, dan ukuran ordernya. Di sini ada X, ada Y, ada X, dan ada Z. Ini adalah 3 digit NIM saudara. Seperti biasa, X, Y, Z itu NIM, 3 digit terakhir dari NIM saudara, ada X. Misalnya NIM-nya adalah 2019 12 378. Maka nilainya XYZ adalah 378. X-nya 3, Y-nya 7, Z-nya 8. Silakan dikerjakan dan dikumpulkan di Sipedar paling lambat besok Sabtu pukul 23.59. Demikian untuk pertemuan ke-9 ini. Saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.